Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan memberikan informasi yang menarik ke kalian. Gak bosan-bosan, aku selalu kasih informasi menarik untuk kalian yang pastinya tidak hanya menarik tapi juga bermanfaat. Kalau di video sebelumnya aku udah jelasin ke kalian pengertian dari pialang dan cara kerja dari pialang, pada video kali ini aku akan membahas ataupun memberitahu ke kalian tujuan pialang dan jenis-jenis dari pialang. Nah, apa-apa aja ya kira-kira? Penasaran kan? Daripada penasaran, sebelum aku lanjut nih jenis-jenis pialang itu apa aja, ada baiknya kalian support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga jangan lupa untuk kalian share. Oke, langsung kita bahas tujuan pialang. Nah, apa sih tujuan dari pialang itu? Nah, tujuan utama broker yaitu membantu investor dalam transaksi di pasar modal. Nah, jadi yang pertama, menghubungkan emiten dengan investor. Sebagai pemodal atau pemilik dana, investor sedang mencari emiten untuk menginvestasikan uangnya guna mengembangkan perusahaan emiten. Kedua pihak, baik investor maupun emiten, kerap sulit menemukan titik kecocokan sesuai kebutuhan masing-masing. Hadirnya broker bertujuan untuk menjadi perantara perusahaan emiten dan investor. Yang kedua, merekomendasikan instrumen investasi yang terbaik. Selain menjadi penghubung antara emiten dengan investor, tugas pialang yaitu merekomendasikan instrumen investasi terbaik pada investor. Dalam dunia investasi, broker memiliki kapasitas yang memadai dan bertanggung jawab pada investor, sehingga memberikan masukan dan saran dalam mengambil keputusan investasi terhadap investor menjadi salah satu tugas pialang. Yang ketiga, mendampingi investor dalam proses transaksi. Tujuannya yaitu mendampingin sang investor selama proses transaksi di pasar modal yang mana terdapat rangkaian perjanjian dan kesepakatan antara emiten dengan investor. Pendampingan broker dalam proses transaksi menghindari adanya resiko dan juga berjalan dengan lancar. Jadi ketiga tersebut adalah tugas pialang dalam melaksanakan kewajibannya di dunia investasi. Lalu apa aja sih jenis-jenis dari pialang? Pialang terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya pialang retail, pialang institusi, pialang full service, pialang deep discount, pialang diskon, pialang internet atau online. Pialang retail adalah broker yang membantu investor perseorangan atau individu dalam melakukan transaksi di pasar modal. Singkatnya, broker retail membantu investor kecil dalam mengambil keputusan bisnis dan melakukan analisa. Penghasilan broker retail tergantung pada kesuksesan analisisnya. Pialang institusi. Jenis yang satu ini berfokus pada kepentingan investor besar seperti badan, institusi, hingga bank. Broker institusi tidak membantu investor perseorangan dalam melakukan investasi. Salah satu contoh umum dari klien pialang institusi yaitu lembaga reksadana. Gak asing lagi kan dengan yang namanya reksadana. Komisi broker institusi biasanya jauh lebih sedikit daripada broker retail. Pialang full service. Sesuai namanya full service, jenis pialang ini melayani investor secara penuh. Broker akan membantu investor mulai dari memberikan informasi, hasil analisis, mendampingi proses transaksi, hingga memelihara rekening dari investor. Pialang deep discount. Jenis deep discount, broker ini tidak menjalankan layanan secara penuh. Broker hanya bertanggung jawab dalam menginstruksikan transaksi jual beli saham serta memelihara rekening investor atau konsumen. Pialang diskon. Pialang diskon tidak melakukan proses transaksi dengan emiten, hanya membantu investor dalam menentukan keputusan investasi. Tanggung jawab pialang jenis ini mulai dari rekomendasi, informasi, hasil analisis, memberikan saran, strategi investasi, resiko, sampai dengan penetapan keputusan. Pialang internet atau online. Jenis pialang ini merupakan jenis broker yang sedang naik daun karena aktivitasnya dilakukan secara daring, yaitu broker online. Pada dasarnya,
Online broker ini memiliki layanan yang cukup sama dengan jenis lainnya. Letak perbedaannya hanyalah dari segi bagaimana aktivitas dijalankan, yaitu memanfaatkan internet sehingga transaksi jauh lebih cepat dan tidak terbatas ruang. Pialang retail dan pialang institusi termasuk jenis pialang berdasarkan kliennya. Pialang full service, pialang deep discount, pialang diskon, dan pialang online termasuk jenis pialang berdasarkan layanannya. Nah, itu tadi tujuan pialang dan jenis-jenisnya. Jadi udah gak penasaran lagi kan dengan tujuan adanya pialang dan juga jenis-jenis dari pialang. Terima kasih.